Halo, Shalom, Lause Suci, Lause Fani, gimana nih kabar kalian? Baik dan sehat, puji Tuhan Pak Roni. Saya juga kabar baik, Pak Roni, bahkan luar biasa atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Amin, amin. Wow, luar biasa ya. Oke, malam ini kita akan memulai pertemuan kita ya. Dan kita akan membahas satu tema yang khusus, yaitu Paskah yang akan kita rayakan di hari Minggu ini. Sebenarnya tema kita adalah Victory at Last atau kemenangan pada akhirnya. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa sih yang akan kita ajarkan kepada anak-anak ya lewat Paskah tahun ini. Nah, kita rindu sekali anak-anak nantinya akan belajar dan mengetahui bahwa Yesus yang mati dan dikuburkan telah bangkit dan bahkan menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian. Dan kemudian kita rindu sekali anak-anak mengerti bahwa makna Paskah dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus atas hidup manusia. Dan ketiga, kita ingin anak-anak juga memiliki sikap hati yang percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada hidup yang kekal, bahkan berkemenangan atas dosa, seperti itu. Oh gitu, ngomong-ngomong nih Pak Roni ya, tentang Paskah sejak dahulu tuh orang Yahudi kan sudah merayakan Paskah ya. Tapi apa bedanya ya Paskah orang Yahudi dulu dengan Paskah kita orang Kristen sekarang, Pak Roni? Wow, pertanyaan bagus ya. Benar sekali, orang Yahudi sejak dahulu sudah merayakan Paskah. Tapi yang mereka peringati adalah pembebasan dari bangsa Mesir ya, dari bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir khususnya ya. Nah, sedangkan Paskah kita orang Kristen, kita juga sebenarnya memperingati tentang pembebasan loh ya, pembebasan dari perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Nah, yuk kita baca sama-sama firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Nah, kita akan bergiliran membacakannya ayat per ayat ya, karena ada 3 ayat pas. Jadi dari saya dulu, kemudian Lause Suci, dan kemudian Lause Fani ya. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Saya ayat 55. Demikian firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini ada kata maut ya. Maut itu berbicara apa? Maut itu berbicara tentang kematian kekal, yaitu hukuman untuk manusia berdosa. Kalau kita baca di dalam Roma 6 ayat 23, di situ dikatakan upah dosa ialah maut. Disebut lagi maut ya. Nah, jadi dalam nas yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus dikatakan maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini sebenarnya satu pertanyaan sindiran ya, sepertinya sindiran bahwa maut, di mana kemenanganmu? Artinya maut, engkau sudah dikalahkan. Nah, sengat maut tuh seperti satu sengat yang sepertinya mematikan, seperti sengat ular. Tapi dikatakan juga hai maut, di manakah sengatmu ya, yang tadinya bisa membawa kematian ternyata tidak membawa kematian, karena itu dikaitkan dengan Kristus yang telah bangkit, berarti berbicara tentang kemenangan Kristus atas maut, atas hukuman manusia ya, hukuman yang kekal dari manusia yang berdosa. Nah, jadi kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan atas kuasa dosa yang membawa kematian kekal. Nah, kemenangan ini terjadi karena Kristus yang telah bangkit. Kristus bangkit menyatakan kemenangan atas maut ya, yaitu hukuman yang kekal yang harusnya ditimpakan para manusia berdosa, tetapi akhirnya ditanggung oleh Kristus, sehingga Kristus harus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman manusia berdosa. Tetapi tidak stop sampai mati. Dia bangkit, itulah kemenangan Kristus atas dosa.
Karena itu di dalam 1 Petrus 3 ayat 19, nah coba Stefani bisa tolong bacakan 1 Petrus 3 ayat 19 ya. Baik, ayat 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah itu konteksnya adalah tentang kebangkitan setelah Yesus bangkit. Di situ dikatakan Yesus pergi. Memang di Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Tapi sebenarnya itu bukan pemberitaan Injil ya, tetapi itu lebih berbicara tentang proklamasi kemenangan atas maut ya. Kalau dalam Alkitab versi Inggris NIV ya, New International Version, di situ memang ada kata proclamation ya, satu proklamasi untuk menyatakan kemenangan Kristus. Nah, seperti itu. Wah, kalau begitu ya, Pak Roni, rencana keselamatan Allah terhadap manusia berdosa itu puncaknya tuh di Paskah ya? Loh Suci, kenapa disebut puncak ya? Benar gitu Pak Roni? Yes, benar banget ya. Paskah itu bisa dikatakan puncak penebusan. Karena begini, tanpa Paskah, maka yang ada hanyalah kematian. Nah, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17a, maka pengharapan kita sia-sia, kepercayaan kita sia-sia. Ya, 1 Korintus 15 ayat 17a dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya nggak ada gunanya kita percaya kepada orang yang mati, mungkin seperti itu ya. Tetapi dengan Kristus bangkit, maka kepercayaan kita tidak sia-sia, karena kita bukan percaya kepada Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit dan hidup. Yesus bangkit dan Yesus hidup, berarti setiap orang yang percaya kepadanya akan memiliki pengharapan yang sama. Kita semua pada akhirnya akan mati, bukan? Tetapi persis seperti Yesus, kita pun akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di surga. Nah, itu disebut dengan puncak dari penebusan, yaitu di dalam kebangkitan itu kemenangan atas dosa. Begitu loh, Sekarang kan kita masih hidup di dunia. Lalu, apa makna Paskah di dalam hidup kita sekarang? Iya betul, kan kita ini belum terangkat ke surga gitu. Pengen cepat-cepat ke surga ya. Nah begini ya, setelah Yesus bangkit, Yesus tuh memang di dalam Alkitab pun dicatat, dia tidak mengumpulkan semua murid-muridnya dan berkata, ayo sekarang sudah saatnya kalian ikut aku ke surga. Aku sudah bangkit dan sebentar lagi aku akan pergi ke surga. Kalian siap-siap ya, kita berangkat bersama-sama dengan aku. Tidak seperti itu sama sekali ya. Tapi yang Yesus lakukan adalah mengunjungi murid-muridnya, memberikan keyakinan pada mereka bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Alkitab memperlihatkan perubahan yang terjadi dalam diri murid-muridnya setelah mereka mengalami kunjungan Yesus. Apa yang terjadi? Ada satu semangat baru, ada satu kekuatan baru dalam menjalani hidup mereka. Nah, salah satu peristiwa yang dicatat dalam Alkitab adalah Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kalau nanti kita baca ya, di situ ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang pulang ke kampung halaman mereka. Pasti kita masih ingat ya, mereka pulang ke Emmaus ya. Dan karena kenapa sih mereka pulang ke kampung mereka? Karena mereka kecewa. Ya, mereka pikir Yesus sudah mati. Yang mereka tahu Yesus mati, tapi mereka belum tahu Yesus bangkit. Nah tetapi kemudian dengan keadaan begitu ya, mereka merasa hopeless, putus asa, maka mereka pulang ke kampung halaman mereka. Tetapi dalam perjalanan pulang, Yesus yang sudah bangkit bergabung dan berjalan dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Nah, tetapi heran mereka tidak mengenal Yesus. Sampai akhirnya waktu Yesus mengambil roti, memecahkannya dan memberikan pada mereka seperti perjamuan terakhir, mereka baru sadar ternyata Yesus bersama dengan mereka. Nah, sekarang coba Laut Suci baca dalam Lukas 24 ayat 32, apa yang mereka katakan? Silakan. Ya, ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, perhatikan ya, menarik ya.
Dikatakan hati kita berkobar-kobar. Artinya apa? Artinya waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, ada satu semangat baru. Nah, inilah arti kebangkitan Kristus buat kita yang masih hidup. Ya, dia memberikan semangat, pengharapan dalam menjalani hidup. Nah, demikian juga yang Yesus inginkan nih dari kehidupan kita. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, ya, mari kita jalani dengan satu spirit atau semangat Paskah bersama Yesus yang hidup di dalam diri orang percaya. Setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus ada di dalam kehidupannya. Dan kita memiliki Yesus yang hidup. Kalau Yesus hidup di dalamku, berarti hidup aku adalah hidup yang penuh dengan pengharapan, bukan ketakutan, frustasi, atau hopeless. Dan satu lagi, ada satu makna yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus, yaitu kemenangan atas tabiat dosa. Jangan lupa, setiap kita yang percaya Yesus, bukan berarti kita sempurna dan tidak bisa berbuat dosa lagi, enggak. Ya, kita masih bisa jatuh di dalam dosa, dan kita terus berjuang seperti itu. Ya, tetapi dikatakan demikian, kita bersama Kristus yang bangkit, dan Kristus yang menang atas kuasa dosa. Nah, sekarang ya kita yang percaya Yesus, dosa itu tidak menguasai kita lagi, gitu ya. Dan kita punya kuasa untuk menghadapinya dan menang bersama dengan Yesus. Jadi dosa masih ada. Secara present kehadiran dia ada. Tapi secara kuasa sebenarnya sudah dikatakan oleh kuasa Yesus. Maka bersama dengan Yesus kita punya kuasa untuk melawan dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Seperti itu loh, Seth. Oh, bener banget. Berarti ya Pak Roni, kalau kita nih ya sekarang kan masih hidup di dunia, terus kita kan berjuang gitu ya melawan dosa. Tapi kadang-kadang kita tuh ngerasa, aduh berat banget, aduh saya tuh nggak bisa gitu ya. Tapi justru kita tuh sadar gitu ya lewat Paskah ini, saya tuh nggak sendiri gitu loh. Kuasa Tuhan tuh beserta kita gitu. Dan itu akan memberikan satu kekuatan gitu ya untuk kita tuh benar-benar berjuang dan menang gitu. Benar nggak ya, Pak Stefani dan Pak Roni ya? Iya Pak Roni, ini ada pertanyaan lagi yang banyak suka ditanya anak-anak nih. Kenapa kalau Paskah gitu ya, kita suka ada kegiatan menghias telur Paskah? Oke, ya intermezzo. Iya. Terus gini Pak Roni, Paskah juga ya biasanya suka ada kelinci itu loh, bani itu ya. Kan padahal ini kan nggak ada gitu loh di Alkitab ya. Ya sebenarnya sih itu gini loh, bani yang bawa telur Paskah itu sebenarnya legenda dari Jerman. Nah ini kita sedikit selingan ya. Tadi kita sudah belajar banyak tentang makna Paskah. Nah sekarang dalam perayaan Paskah itu ada hal-hal seperti ini ya. Jadi itu legenda dari Jerman. Ceritanya si Bani ini mirip-mirip sebenarnya cerita dengan legenda Santa Claus gitu ya. Bagi-bagi hadiah berupa telur Paskah. Dan kebetulan gereja Ortodoks Timur itu menganggap telur ya sebagai simbol dari kehidupan baru atau rebirth, lahir kembali. Jadi ini sebuah legenda. Tetapi buat saya ya itu sesuatu yang tidak sampai bertentangan banget gitu kan. Memang telur itu melambangkan kehidupan. Jadi waktu anak-anak mereka pasca cari telur, sebenarnya kita perlu menjelaskan ya. Di dalam telur ini ada anak ayam yang nantinya akan menetas. Itu ada artinya ada kehidupan kembali ya. Ada satu kehidupan seperti itu ya. Jadi itu kita bisa kaitkan dengan bahwa Paskah yang kita rayakan adalah bahwa ada satu kehidupan di dalam Kristus tentu saja, kemenangan Kristus atas dosa, jadi ada satu kehidupan baru bersama dengan Kristus, seperti itu ya. Oke. Nah sekarang ya, jadi penerapannya apa nih ya yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak? Iya benar, ini penting banget Pak Roni. Oke, ya sebenarnya kita tadi udah bahas banyak sekali tentang makna Paskah itu ya. Nah, lewat kebangkitan Kristus ya yang kita akan terapkan pada anak-anaknya adalah bahwa kebangkitan Kristus menyatakan kematian bukan akhir dari segala-galanya. Ya, banyak orang takut mati. Tetapi kita di dalam Kristus harus memiliki iman kepercayaan ketika maut dikalahkan, sudah dikalahkan. Maka setiap orang yang percaya pada Yesus, mereka akan memperoleh hidup yang kekal atau surga. Jadi kematian sebenarnya suatu awal kehidupan yang lebih baik.
Harusnya setuju semua orang Kristen ya. Kenapa? Karena kematian itu adalah satu awal kita hidup bersama dengan Yesus di surga. Bukankah di surga lebih dari segala-galanya? Harusnya seperti itu. Ya, jadi kematian bukan akhir dari segala-galanya. Ya, bahkan Paulus pun mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati ada keuntungan. Keuntung yang mati ya, karena dia punya satu keyakinan, kepastian bahwa kematian akan bersama dengan Yesus di surga. Kedua, kebangkitan Kristus berarti ada pengharapan di dalam Kristus kan. Maka selama anak-anak masih hidup di dunia ini, mereka harus menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan bersama dengan Yesus yang hidup. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, bahkan godaan dosa, tetapi mereka pasti bisa menang bersama kuasa Yesus. Ya. Dan ketika mereka betul-betul mau untuk melawan dosa itu bersama dengan Yesus, mereka punya kuasa bersama Tuhan untuk menang menghadapinya, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah yang kita bahas malam hari ini tentang Paskah dan maknanya. Ya, semoga bisa memberkati lause-lause dan mungkin juga orang tua yang mendengarkannya dan orang tua pun bisa mengajarkannya kepada anak-anak mereka, seperti itu. Jadi akhir kata, Lause Suci, Lause Fani, ayo kita ucapkan selamat Paskah. Kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Bye-bye. Bye-bye.